Pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita masih membahas tentang tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Pembelajaran 6 kali ini kita akan melihat bagaimana daur hidup nyamuk. Nah, anak-anak, selamat menyimak, selamat belajar untuk hari ini. Amati gambar di bawah ini. Ini adalah siklus atau daur hidup pertumbuhan nyamuk. Di situ ada gambar telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Begitulah seterusnya, ada perputaran sehingga disebut daur hidup nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, nyamuk yang menularkan penyakit demam berdarah disebut nyamuk Aedes aegypti. Ya, anak-anak pasti tahu bentuknya ada di sebelah ini. Nyamuknya berbentuk loreng-loreng. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat dan anggota keluarga kita agar selalu menjaga lingkungan melalui poster. Nah, anak-anak, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Hari ini kita akan belajar tentang poster. Poster itu apa, Pak? Poster adalah suatu plakat yang dipasang di tempat umum. Bisa berupa pengumuman, iklan, atau himbauan. Nah, ini adalah contoh poster. Di situ ada tulisan yang menarik ya. Tulisan poster tidak terlalu panjang, tetapi pendek-pendek dan warnanya juga mencolok. Lihat gambar-gambarnya. Di sini ada kata-kata yang mengandung pesan. Contohnya, perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ini adalah contoh-contoh pesan yang disampaikan melalui poster. Ingat,
pesan dalam poster sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat. Nah, anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah, sekarang cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tulislah saranmu jika teman atau tetanggamu atau salah satu dari anggota keluargamu melakukan hal-hal berikut ini. Gambar ini adalah anak yang membuang sampah sembarangan. Ya. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah, ini contohnya. Edo, jangan membuang sampah sembarangan karena membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Nah, ini adalah contoh dari memberikan saran kepada teman. Contoh berikutnya, ketika kita melihat di sekitar kita, lingkungan sekeliling tempat tinggal kita, ya, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, Bu, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Ibu karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarang nyamuk. Nah, nyamuk itu bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Anak-anak, demikian tadi contoh-contoh bagaimana kita menyampaikan saran kepada teman atau orang-orang di sekitar kita. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Apalagi anak-anak di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini akan dibahas tentang soal cerita dengan perkalian. Kita lihat contoh di papan. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara perkalian bersusun. Ingat, perkalian itu mempunyai sifat pertukaran, jadi dibolak-balik hasilnya akan sama. Kita tulis 130 kali 3. Nah, kita kerjakan 0 kali 3 sama dengan 0. Ini langkah-langkahnya bisa ditulis di sini ya. Terus 3 kali 3 hasilnya 9. Ya, kali 3 hasilnya 9. Terus selanjutnya 1 kali 3 sama dengan 3. Kita tulis seperti ini. Nah, jangan lupa, jadi jumlah pasien yang ada di rumah sakit adalah 330
ditulis. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian bersusun. Sama langkah-langkahnya. 6 kali 4, kita tuliskan di sini untuk oret-oretannya. Hasilnya 24. Kita tulis 4, menyimpan 2 taruh di atas. Nah, yang kedua 2 kali 4 hasilnya 8. 8 ini ditambahkan yang tadi nyimpan 10, ditulis 0 menyimpan 1. Perkalian berikutnya 4 kali 4 hasilnya 16. Jangan lupa tadi menyimpan 2, menyimpan 1. Tambah 1 hasilnya 17. Ini ditulis di depan. Ingat anak-anak, kalau mengerjakan perkalian harus lurus, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, dan yang depan ribuan lurus ribuan. Contoh soal ketiga, kita lihat coret-coretannya. Ditulis 8 menyimpan 1. 1 kali 6 hasilnya 6. Ini ada menyimpan 1 tadi, jangan lupa, hasilnya 7. Nah, sekarang 5 kali 6 hasilnya 30. Berhubung sudah pada depan, kita langsung ditulis 30. Ini jawabannya. Nah, anak-anak, untuk perkalian yang bukan soal cerita, tidak perlu pakai jadi dan satuannya ditulis, jadi cukup dengan caranya seperti itu. Semoga anak-anak paham dan mengerti dari penjelasan Pak Sabas hari ini. Selamat berlatih, selamat belajar, tetap semangat. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Anak-anak, semoga kalian paham dan mengerti tentang materi pembelajaran hari ini. Jika anak-anak masih belum ada hal-hal yang kurang paham, silakan anak-anak jangan malu untuk bertanya, ya. Tetap semangat, tetap sehat.